Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kakak Enji hari ini seneng banget nih ketemu adik-adik lagi. Hari ini kakak Enji siap nemenin adik-adik semua untuk puji nama Tuhan, oke? Adik-adik sendiri udah pada siap belum nih? Kalau udah pada siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa kita hari ini seneng banget karena kita menjadi anak Tuhan Yesus. Ayo kita angkat satu pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Haleluya. Adik-adik, mari kita semua mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
semua, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul kembali. Walaupun kami masih berada di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu turut bekerja dimanapun kami berada. Kau tetap hadir dimanapun kami berada. Kau tidak terbatas oleh tempat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami semua siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Jangan biarkan ada satupun atau suatu hal pun yang boleh mengganggu kami dalam kami mengikuti ibadah kata pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kok Kakak Enji dengar sesuatu ya? Adik-adik di rumah pada dengar juga apa enggak ya? Oh, ternyata Tuhan Yesus lagi memanggil nama Kakak Enji dan juga nama adik-adik semua. Ayo kita dengarkan panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kalau tadi kita udah sama-sama puji nama Tuhan, kita udah menari untuk Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita mau merasakan kehadiran Roh Kudus dimanapun kita berada. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Fokus menjamah setiap adik-adik yang ada di rumah. Kami saat ini mau mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ini berasal daripada Tuhan. Sehingga kami mau benar-benar dengar dengan segenap hati kami mau buka hati kami, mau membuka telinga kami lebar-lebar Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar boleh benar-benar tumbuh di dalam setiap hati kami, boleh berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sertai juga kakak-kakak yang bertugas Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan Kau yang boleh memakai hamba-Mu, supaya Tuhan setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar menjadi berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kakak bukan mau cerita pengalaman horor atau tentang hantu kok. Tapi kakak mau ngasih tahu sebuah fakta, bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Tubuh kita ini suatu hari nanti akan tidak lagi berfungsi. Darah tidak lagi mengalir dan jantung kita tidak lagi bekerja, alias kita sudah meninggal. Namun dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan lagi dari kematian. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu kebangkitan manusia. Yap, benar adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan manusia. Nah, kalau adik-adik lihat dalam KBBI, kebangkitan atau bangkit itu selain artinya dari duduk ke berdiri atau dari tiduran ke berdiri. Nah, selain artinya itu, bangkit juga artinya adalah hidup kembali. Jadi yang tadinya mati, hidup kembali. Itu artinya bangkit atau artinya mengalami kebangkitan. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah kebangkitan manusia. Artinya manusia yang tadinya sudah mati, itu bangkit kembali, itu hidup kembali. Memang bisa gitu Kak? Coba ingat-ingat. Dalam Alkitab ada kisah yang sangat terkenal, yang sudah mati selama 4 hari, lalu Tuhan Yesus bangkitkan. Siapa coba? Dia adalah Lazarus. Dia itu sudah mati cukup lama loh adik-adik, sudah mati 4 hari. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bangkitkan dan Lazarus benar-benar hidup lagi. Tapi bukan kebangkitan itu yang akan hari ini kita akan bahas. Karena Lazarus walaupun sudah Tuhan Yesus bangkitkan, dia ujung-ujungnya akan tetap meninggal juga, tetap akan mati juga. Nah, bukan kebangkitan itu yang akan kita bahas hari ini. Tetapi kebangkitan yang akan kita bahas hari ini adalah kebangkitan yang bersifat kekal atau artinya selama-lamanya, abadi. Jadi orang yang sudah mati, lalu dibangkitkan, dia hidup lagi dan dia hidup untuk selama-lamanya. Coba ada juga ini contohnya di dalam Alkitab. Siapa coba tokoh dalam Alkitab yang sudah mati, lalu bangkit, dia hidup kembali, bahkan sampai hari ini, sampai saat adik-adik sedang beribadah sekarang, dia tetap hidup. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup kembali. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak mati lagi seperti Lazarus. Tuhan Yesus ketika sudah bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, kebangkitan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan contohnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dari peristiwa Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa kebangkitan itu bersifat kekal atau
Tadi yang sudah kakak bilang abadi selama-lamanya. Jadi setelah dibangkitkan, kematian itu sudah tidak berlaku lagi bagi Tuhan Yesus. Karena kebangkitannya itu bersifat kekal, kebangkitannya itu bersifat abadi dan selama-lamanya. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, dia membuktikan bahwa dia itu benar-benar hidup. Nih, dia itu buktinya bisa masuk ke dalam ruangan yang padahal terkunci. Itu tuh terjadi ketika murid-muridnya sedang berkumpul dalam satu ruangan lalu mengunci pintu karena ketakutan sama orang-orang Yahudi. Dan di situ Tuhan Yesus hadir, bahkan Tuhan Yesus juga bisa berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu selain itu, dia juga bisa disentuh. Dia bisa disentuh seperti biasa. Dia bilang kepada salah seorang murid seperti ini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Siapa coba murid yang mendapatkan kesempatan untuk memegang tubuh Tuhan Yesus setelah mengalami kebangkitan? Dia adalah Thomas. Thomas sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit ini, tubuhnya bisa dipegang, tubuhnya tetap bisa dirasa, dan lubang di tangannya juga tetap bisa kelihatan dan bisa dipegang. Selain itu, satu lagi nih yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup setelah dibangkitkan, yaitu dia itu bisa makan. Dia itu bisa makan seperti manusia. Saat itu Tuhan Yesus muncul untuk yang ketiga kalinya dan dia mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia berjanji untuk datang kembali menjemput kita. Jadi dari kebangkitan Tuhan Yesus itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan tidak mati lagi, dia hidup untuk selama-lamanya. Dia benar-benar hidup sampai sekarang. Nah, yang mau diingatkan dari firman Tuhan kali ini itu adalah kita manusia, adik-adik dan kakak juga akan menerima kebangkitan itu loh. Kita akan menerima kebangkitan seperti yang dialami Tuhan Yesus tadi. Artinya kita akan mendapatkan kebangkitan yang bersifat abadi atau yang bersifat selama-lamanya. Nah, tapi sekarang kakak mau nanya dulu. Ketika kita nanti dibangkitkan, apakah kita masih menggunakan tubuh kita yang ini? Tubuh kita yang sekarang? Coba adik-adik renungkan dulu. Tadi kan kakak bilang ya, ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, dia bisa disentuh, dia bisa makan, tapi dia juga bisa masuk ke dalam ruangan yang berkunci. Jadi masih pakai tubuh yang ini enggak jawabannya? Jawabannya bukan ya adik-adik, kita sudah tidak lagi menggunakan tubuh kita yang ini. Coba tubuh yang sekarang adik-adik pegang, coba pegang pundaknya, pegang pundaknya, pegang kepalanya. Nah, tubuh kita yang ini, tubuh kita yang saat ini ada bersama kita, itu akan ditinggalkan. Jadi kalau nanti adik-adik meninggal lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur, atau ketika adik-adik diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali, itu tubuh kita itu ditinggalkan. Tubuh kita itu tidak ikut terangkat. Jadi tidak tiba-tiba keluar dari kubur, tubuhnya tidak seperti itu ya adik-adik. Lalu terus gimana dong Kak? Kenapa tadi Tuhan bisa makan, bisa disentuh malah? Nah, ketika kita menerima kebangkitan dari Tuhan Yesus, kita akan mendapat tubuh kemuliaan atau tubuh rohaniah. Jadi nih adik-adik, tubuh yang kita sekarang ada bersama kita ini, itu tubuh jasmani. Tetapi kalau tubuh kemuliaan, itu tubuh yang datangnya dari sorga. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 15. Yuk kita buka Alkitab. Kita baca 1 Korintus 15 ayat
47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Nah, itulah tubuh kita sekarang, adik-adik. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, atau yang artinya manusia ketika sudah dibangkitkan, manusia kedua berasal dari sorga. Nah, itulah tubuh kemuliaan atau tubuh rohania. Jadi, ketika kita nanti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Seperti kalau adik-adik baca di 1 Korintus 15 ayat 40, itu dikatakan ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Jadi, kalau tubuh duniawi itu tubuh yang ada di dunia ini, tubuh kita sekarang. Kalau tubuh sorgawi itu tubuh yang datangnya dari sorga. Itulah yang akan kita terima ketika kita sudah dibangkitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita harus dibangkitkan menggunakan tubuh rohani atau tubuh kemuliaan? Mengapa tidak menggunakan tubuh kita saat ini? Ada yang tahu jawabannya? Yuk, kita buka aja sama-sama. Masih di 1 Korintus 15, tapi kita baca ayatnya yang ke-50. 1 Korintus 15, ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi maksudnya apa sih? Jadi yang disampaikan dari ayat ini itu, daging dan darah, atau artinya tubuh kita sekarang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, karena tubuh kita itu akan binasa. Ada masa habisnya, atau dalam makanan itu ada masa kadaluarsanya. Nah, itulah mengapa kita harus mendapat tubuh kemuliaan. Karena tubuh kita yang sekarang ini ada masa, akan ada tiba saatnya sakit, atau akan ada tiba saatnya tidak berfungsi. Tubuh kita ini tidak bersifat abadi, sedangkan surga itu bersifat abadi. Itulah mengapa kita harus menerima tubuh kemuliaan apabila kita mau masuk ke dalam surga, mau menerima kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus baik gak ngasih kita tubuh kemuliaan ketika kita dibangkitkan? Baik dong ya, Tuhan Yesus melakukan itu semua, maksudnya adalah untuk kebaikan kita, agar kita dapat menerima kehidupan yang kekal, hidup yang tidak akan binasa alias selama-lamanya, yang tidak akan rusak, yang tidak akan ada yang cemar, dan semua itu tersedia di sorga. Coba kita baca yuk, ini sudah ditulis loh dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Nih, kita baca ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi, karena kita sudah dibangkitkan dan kita menerima tubuh kemuliaan, kita bisa menerima suatu bagian yang tidak binasa, alias yang bersifat kekal atau selama-lamanya. Bayangkan adik-adik, kita akan mengucap syukur, kita akan bersuka cita untuk selama-lamanya. Itu tidak akan binasa, lalu tidak dapat cemar, artinya tidak bisa rusak, tidak dapat layu. Jadi semuanya itu dalam keadaan baik, dan semua itu tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, itulah mengapa kita harus menerima kebangkitan, kita harus menerima tubuh kemuliaan, karena tubuh jasmani kita ini tidak bisa masuk ke dalam sorga karena
tubuh kita ini akan binasa. Nah, kalau tubuh kemuliaan itu bersifat abadi, bersifat kekal dan selama-lamanya. Siapa di sini yang mau mengalami kebangkitan dan menerima tubuh kemuliaan? Coba absen dulu, angkat tangan. Kalau mau, pastikan adik-adik hidup seturut firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, supaya adik-adik termasuk yang akan dibangkitkan oleh Tuhan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Amin. Oke adik-adik, yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalannya. Yuk, sekarang kita sudah menerima firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa diingat-ingat, bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dilupakan begitu saja. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami suatu hari nanti ketika Engkau datang kembali, Engkau akan membangkitkan kami. Engkau akan memberikan kami tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, dan itu semua Engkau lakukan agar kami menerima kehidupan kekal dalam sorga, dalam kerajaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan, biarlah hidup kami ini bisa selalu turut sesuai dengan firman Tuhan, agar kami dapat termasuk sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.